Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Erika Dewi dari kelas 11 Perhotelan 4, nomor absen 30. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Saya mengambil bagian 2 yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada unit 2 yaitu hubungan antar regulasi. Hubungan antar regulasi adalah konsep yang berkaitan dengan cara elemen regulasi berinteraksi dan saling memengaruhi. Langsung saja kita menuju ke aktivitas belajar 1. Pada halaman 80 kita diminta untuk mengisi salah satu pasal UUD NRI tahun 1945 dan diturunkan regulasi turunannya yang berkaitan dengan salah satu pasal tersebut. Regulasi turunan ini dapat berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden ataupun peraturan daerah. Lalu diturunkan lagi hasil analisa kelompok tentang sesuai, tidak, kurang sesuai, atau tidak sesuai dengan UUD NRI tahun 1945, sertakan juga argumentasinya. Saya mengambil pasal ini dari internet. Saya mengambil di bab 2 yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, pasal 3 yaitu 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang melantik presiden atau wakil presiden. 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Regulasi turunannya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan UU P3 sempat menggagas untuk memasukkan ketetapan MPR atau TAP MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah UUD 1945. Hal ini disampaikan oleh Ahmad Yani yang pernah tergabung dalam Pansus RUU P3 dalam sidang lanjutan uji material UU P3 pada Rabu 13 September 2023 di ruang sidang pleno MK. UU nomor 12 tahun 2011 atau yang disebut UU P3 itu memasukkan hal baru yang belum ada dalam UU 10 2004. Belum ada, yaitu memasukkan hierarki setelah UUD 1945 itu adalah ketetapan MPR. Itu ada di pasal 7 ayat 1, ketetapan MPR, dan merinci peraturan daerah menjadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kota atau kabupaten. Ujar Ahmad Yani yang dihadirkan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai pemohon perkara nomor 66 RUU 2023 tersebut. Ahmad Yani mengungkapkan sejak RUU P3 disusun, gagasan mengenai memasukkan ketetapan MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah muncul dan menjadi isu dan perdebatan. Akan tetapi, lanjutannya akhirnya ketetapan MPR batal dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan karena berbagai macam pertimbangan. Di dalam draft usulan awal TAP MPR belum masuk. Jadi gagasan memasukkan walaupun sudah menjadi pertimbangan dan diskusi yang begitu panjang bahkan menimbulkan perdebatan. Ide ini dimasukkan kembali pada waktu sudah ada pembahasan di Pansus. Tentunya karena sudah ada pembahasan di Pansus, keterlibatan pemerintah juga ikut di dalam TAP MPR ini, terang Ahmad Yani. Ahmad Yani yang melakukan balik DPR kala itu berkeyakinan bahwa MPR masih berwenang membentuk ketetapan MPR. Hal itu disebabkan karena MPR merupakan salah satu lembaga negara pembentuk UUD 1945 serta tidak ada lembaga negara lain yang mempunyai otoritas dan kewenangan serupa. Kalau dia punya kewenangan tetapi ketetapannya dianggap tidak berlaku, hanya dibatasi, diminimalisasi atau dilokalisir dengan yang sudah ada sebagaimana di ketetapan MPR nomor 3 tahun 2003 yang dibatasi. Sebenarnya permasalahannya lebih banyak soal psikologis karena sudah sosialisasi kemana-mana. Kok sekonyong-konyong ada undang-undang yang meletakkan MPR sebagai sumber hukum kedua setelah UUD. Jadi tidak murni pendekatan norma yang diatur UUD maupun UU. Tegas Komisi 3 DPR periode 2019 sampai 2014 tersebut. Lalu saya akan membacakan pada halaman 81 yaitu hierarki dan hubungan antar regulasi. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar.
Hal ini sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 12 Tahun 2011 Bagian 3. Jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 7. 1. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. D. Peraturan pemerintah E. Peraturan Presiden. F. Peraturan daerah provinsi. Dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. 2. Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 8. 1. Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. 2. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Pasal 9. 1. Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. 2. Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dari uraian di atas tampak jelas bahwa aturan perundang-undangan memiliki hierarki dari UUD 1945 hingga peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Peraturan-peraturan itu dalam istilah formal disebut regulasi, yaitu seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi semua anggotanya. Regulasi berasal dari berbagai sumber, tetapi bentuk yang paling umum adalah regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah adalah perpanjangan dari undang-undang. Contoh kasus hierarki hubungan antar regulasi. Antar peraturan atau UU itu selain menunjukkan hierarki sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011 juga harus harmonis dan memiliki korelasi yang positif. Sekadar contoh untuk melihat bagaimana pola hierarki dan relasi antar peraturan yang serasi dapat diamati pada kasus otonomi daerah. Mengapa sekarang banyak bermunculan tempat-tempat wisata baru di berbagai daerah? Mengapa juga setiap daerah terlihat memiliki ciri atau kekhasan masing-masing? Ini semua terjadi setelah pemerintah menerapkan UU nomor 12 tahun 2011 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah sejak saat itu hingga kini diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan potensi daerah masing-masing, tetapi harus tetap memperhatikan agar tidak melampaui kewenangan bidang lain. Berikut ini kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Bab 4. Kewenangan daerah. Pasal 7. 1. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 2. Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam, serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Pasal 8. 1. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. 2. Kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut.
Pasal 9. 1. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. 2. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. 3. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Pasal 10. 1. Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi a. Eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut. B. Peraturan kepentingan administratif. C. Peraturan tata ruang. D. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. Dan 3. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara. 4. Kewenangan daerah, kabupaten, dan kota di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah sejauh sepertiga dari batas laut daerah provinsi. 5. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 11. 1. Kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan dalam pasal dan yang diatur dalam pasal 9. 2. Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. Pasal 12. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 9 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 13. 1. Pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah. 2. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari saya mengenai hubungan antar regulasi pada unit 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.